A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa nusalliyan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Saudaraku para pecinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk belajar membaca Al-Quran dengan betul. Ya. Salawat salam mudah-mudahan Allah tetap melimpahkan rahmatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membacakan Al-Quran kepada para sahabat, kemudian dilanjutkan kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada kita dengan sistem talaki. Perlu saya sampaikan, ya, majelis tahsin, ya kayak kita ini adalah majelis memperbaiki bacaan Al-Quran. Makna tahsin itu dari kata ahsana yuhsinu tahsinan, dari kata khasuna. Khasuna itu baik, kalau ahsana memperbaiki. Jadi memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi majelis ini berkembang sekitar 4-5 tahun tak? Ini berawal dari kegelasan para syekh di Timur Tengah, terutama di Mesir, tentang bacaan-bacaan Al-Quran, terutama di Indonesia. Kenapa orang Indonesia itu bacanya kok nggak sama? Padahal sudah belajar tajwid, ternyata cuman teori saja belajarnya, dihafalin saja. Padahal ini harus dipraktekkan. Bacaan Al-Quran itu harus dipraktekkan. Makanya ada 5 materi yang harus kita kuasai, ya, dalam program majelis tahsin itu. Yang pertama adalah menguasai makharijul huruf. Apa itu? Tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Karena kalau salah nanti makhrajnya jadi salah, ya. Kemudian yang kedua sifatul huruf, sifat-sifat huruf, ya. Jadi makhrajnya bisa jadi sama tapi sifatnya berbeda, ya. Seperti makhraj, ya, ta, to, dal itu sama, cuman sifatnya yang berbeda. Kalau da itu tipis, jadi dibenturkan lidahnya da. Kalau ini da, bukan da, bukan dada, salah. Yang betul adalah lidahnya menempel di gusi. Jadi da. Maliki yaumiddin, da. Ditempel dulu ya. Da. Dadidu ade. Kemudian po. To itu nggak boleh maju mulutnya. Salah. Mulutnya suruh mangap, ya. Po. Nanti ya. Atau kerja. Yang pertama adalah makharijul huruf. Yang kedua sifatul huruf. Yang ketiga adalah apa namanya, ilmu tajwid. Namanya apa ya? Ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini ya mulai dari mat-mat itu sampai ya murid, itu tajwid. Yang keempat ini tak riyadhatul lisan. Jadi membaca Al-Quran itu mulutnya ya tidak harus, ya. Jadi ada bentuk mulut. Seperti kalau dhammah itu ya zu. Jadi ada gerakan tarik. Nah, makanya nanti ada janggutnya turun seperti i. A buka segini. A. Bukan a, bukan, tapi a. A'udzu. Nah, zunya tipis. Kemudian yang kedua janggutnya turun, i. Turunkan i, bukan bukan i. I. Ya. Bismillahi. Jadi diturunkan janggutnya. Yang keempat adalah talaki. Tahu talaki? Harus kita ini duduk di depan syekhnya, di depan gurunya,
membacakan Al-Quran, ya tak? Kemudian apa, dikoreksi oleh gurunya. Siapa yang mengoreksi? Gurunya. Ya, betulkan. Itu 5 Pak. Maka insya Allah ya ini akan berhasil. Ya, nanti berhasil membaca Al-Quran dengan betul. Saya ulang, yang pertama adalah yang harus kita kuasai makharijul huruf. Yang kedua sifatul huruf. Yang ketiga ilmu tajwid. Yang keempat riyadatul lisan, bentuk mulutnya itu. Nanti kita praktekkan Al-Fatihah itu mulutnya nanti harus betul. Kemudian yang kelima talaqi kepada lisan, sifat belum. Nah, kemudian ini yang mau kita singgung adalah apa namanya? Riyadatul lisan. Riyadatul lisan apa? Ada gerakan mulut. Gerakan mulutnya itu bergerak. Seperti dot itu ada gerakan mulut memanjang. Jadi satu-satunya huruf yang modot itu cuma huruf dot. Bagaimana membunyikannya? Makhrajnya di sisi lidah, nempel di gigi geraham. Dua-duanya boleh atau salah satu. Kemudian lidahnya modot, pucuknya menyentuh gigi seri atas, belakangnya naik mepet karena sifatnya isti'la idbab. Jadi po. Ya, tidak maju. Po. Lidahnya, mulutnya buka. Itu yang sampaikan. Nanti kita praktekkan. Ya, tapi sebelum itu kita akan melanjutkan sedikit materi tentang makhraj yang ada di lisan. Kenapa ini sulit? Karena tidak urut, Mbak. Kalau pengen urut, mulai dari mana? 1 al-jauh, dari rongga, menghasilkan u-i-a, al-jauh, a, al-jauh, i, u, mat itu. Yang kedua al-lisan, al-khalqi, ada 6 ya, masih ingat ya? Yang tenggorokan bawah aksal khalqi ada 2, hamzah dan ha. Tengah ha sama ain. Atas kha sama ghain. Kha gha. Saya ulang, a ha. A'udzu. A. Kemudian ha. Lillahi. Hamaza. Hamazas al-sayatin. Nah, kemudian yang kedua tenggorokan tengah. Coba ha. Alhamdu. Nahmaduhu. Bilhamdi. Jadi kalau ada orang membaca alhamdu ha, artinya berubah. Kemudian a. Amila. Ya'malu. I'mal. Kata Rasulullah, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Semangat. Anak yakeh semangat. Terus wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Dan beramal untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi apa? Ya tetap semangat dua-duanya. Ya. Baik. Itu kalau ain. Yang atas kha. Kharaja. Ja. Bukan ja tapi ja. Jajan. Ja'ala. Ij'al. Waj'alni minat tawwabina. Waj'alli minal mutatahhirin. Doa habis wudu. Kemudian yang terakhir adalah gha. Tenggorokan bawah ya gha. Ghafara. Ya.
Ghadaba. Ghadaba. La taghdab. La taghdab. Walakal jannah. Walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jadi kalau orang nggak marah itu dapat surga, Mbak. Sehat. Sudah. Kemudian kita lanjut ke, sudah ya, habis ya, 6 tenggorokan 6. Itu namanya huruf halqi. Ya, nanti kalau sudah masuk materinya mat, nun sukun dan tanwin ketemu huruf tenggorokan, maka dibaca izhar, terang. Ya, man amana. Man amana. Tidak dibaca mang, tidak, tapi man. Man An'amta. an'amta. Tidak dibaca ang-am, tidak. Ya, karena apa? Bertemu dengan huruf tenggorokan. Itu nanti hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Ya, yang selanjutnya adalah pangkal lidah. Sudah habis ya? Pangkal lidah. Dari lidah. Lidahnya dari pangkalnya. Ada 2 huruf. Pertama adalah ko. Ko. Lidahnya, mulutnya lebar. Ko. Ko. Kokiku. Kokiku. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Tebal, isti'la itu bukan hanya pangkal lidahnya yang diangkat, tapi suaranya gemuk. Ko. Ko. Tapi alami gemuknya ko. Orang ku kayak gitu. Ko. Nah, nanti persoalan tebal ini ada yang namanya marotibut tafkim, urutan ketebalan. Yang pertama itu adalah ya alif, sebelumnya fathah jadi ko, paling tebal. Kemudian turun lagi turun lagi ak, turun lagi ki. Ya, ingat ya, ki sama kho itu namanya tafkim nisbi. Tafkim nisbi kalau didahului kasroh, kho dan a itu tipisnya itu menyesuaikan. Jadi bukan bukan bukan, tapi dia tebal tapi paling tipis. Ya, yang tebal yang pertama adalah ko, kemudian ku, kemudian ak, kemudian ki. Ki paling tipis, Mbak, tapi tetap tebal. Ya. Sudah ya. Jadi kof ini pangkal lidah menyentuh apa? Langit-langit lunak. Jadi yang enggak ada dagingnya itu loh. Jadi yang indil-indil itu loh. Ko, ti, pu, ak. Ya, coba ko. Yakulu. Muksitin. Kolah-kolahnya ikut tebal. Bukan muka tapi muko. Ko. Kalau kha-nya tipis, ya seperti dal. Tipis itu ad. Qul huwallahu ahad. Bukan wa tapi lo, diangkat lidahnya. Allah. Bukan Allah, salah. Ya. Kemudian depannya ini kan lidah, yang paling dalam depannya itu kaf. Ka. Jadi lidahnya mepet ke langit-langit lunak dan kasar. Ya. Jadi ka. Kana. Yakunu. Kun. Harus dicari, Mas. Kun. Ya, karena setiap yang tipis mesti begini. Makanya ketika kasro, ketika domah, setelah itu bertemu dengan huruf tipis maka ditarik. Contohnya ihdinas siratal ditarik ini. Itu tipis ini. Tapi nanti kalau ketemu huruf tebal nggak usah ditarik. Iya. Ya. Seperti
Mir. Nah, tidak mir karena jadi tipis. Ya. Jadi kaf. Tipis ya. Kalau kof po, kalau kaf ka. Ka. Gini. Ka. Lidahnya mepet. Ka. Ketika mepet maka apa? Keluar udaranya namanya hams. Ak. Ya. Dakka. Ditekan. Dakka. Sofang sofa. Gunanya ikut menebal. Fong bukan pang. Pang itu tipis. Kalau fong dia tebal. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf tebal. Karena memang kaidahnya ikhfa itu lidahnya ancang-ancang menyesuaikan huruf yang kedua. Kalau huruf yang kedua tebal, maka ikut tebal. Ya. Seperti inna rabbaka labil mir. Mirnya tipis apa tebal? Mir apa mir? Ya, tebal. Ajar ini Pak, kalau bidoli kasroh tipis, iya. Tapi karena dia bertemu dengan huruf tebal, maka roknya dibaca tebal. Itu namanya dimudahkan. Coba kalau disuruh baca tipis, angel. Inna rabbaka labil mirsad. Angel. Mending langsung tebal. Inna rabbaka labil mirsad. Sad. Tidak boleh maju mulutnya. Udah ya? Sekarang ke tengah lidah. Ya, dilihat ya, tengah lidah wasatul lisan. Wasato itu maknanya, mutawasito maknanya tengah-tengah. Ya, halaman berapa ini? 20. Ya, 20 dilihat. C. Ya. Lidah bagian tengah pada posisi langit-langit atas. Ya. Jadi lidahnya yang tengah diangkat. Ya, coba. Ya. Ja. Bukan ja tapi ja. Jannah. Jaza. Jaa. Yajuzu. Ya, ja. Tengah lidah diangkat ya. Ja. Al-jin. Ya ma'syarul jinni. Wal insi. Ini stata'tum. Nah, ini golongan jin dan manusia. Kalau kalian bisa menembus langit, tembuslah. Tapi tidak akan bisa menembus kecuali dengan bisulton. Dengan kekuatan. Kekuatan apa? Ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian yang kedua, coba tengah lidah. Ya. Ya sya'a. Ya qona. Jadi tengah lidahnya diangkat, bukan di pucuk. Ya, bukan, tapi di tengah lidah. Ya. Selanjutnya adalah apa? Sya. Ingat, shin ini punya sifat tafasyi. Tafasyi itu apa? Huruf yang paling berisik itu ya shin itu. Tafasyi itu apa? Udaranya dikumpulkan, disebar. Tina eling usah pitik lewat. Sya. Jaisun. Makanya ada sabda Rasulullah, di syarah Rasulullah, latuf tahanna al-kus kontiniyah ala yadi rajulin wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisuha. Jadi ramalan Rasulullah itu pasti benar.
Kenapa? La tuftahanna. Itu kalau kita belajar nahwu shorof itu ada taukid dua. Yang pertama lam di depan sama nun taukid di depan. Jadi la tuftahanna, sungguh pasti. Masih belum yakin. Bayangkan Rasulullah pada abad ke-7 beliau berjabsa, sungguh pasti ya nanti akan ditaklukkan ya Al-Konstantinia, Konstantinopel, ala yadi rajul, di tangan seorang ya pemimpin. Wala nikmal amiru, nikmal amir itu sebagus-bagus pemimpin. Wala nikmal jais, dan sebagus-bagus tentara. Berapa tentaranya yang dibawa oleh ya Sultan Al-Fatih? 250.000. Dan saya baca ceritanya itu pas hari Jumat. Hari Jumat itu kemudian apa? Sultan Al-Fatih gak minta apa-apa. Satu yang diminta, apa itu? Sebuah gereja namanya Hagia Sophia itu. Kemudian apa? Langsung gereja itu dirubah jadi masjid, maka dikumandanglah adzan pertama kali pas hari Jumat. Nah, kemudian apa? Kemudian apa? Ya, syekhnya namanya Syekh Samsudin menawarkan, ya, siapa ini yang menjadi imam? Syekh ya Sultan Al-Fatih, tafadhol kun imam. Gak berani, gak mau, karena apa? Dia adab kepada gurunya. Gurunya juga gak berani. Kenapa? Karena dia mendengar sabda, membaca sabda Rasulullah, ini pemimpin terbaik. Akhirnya apa? Akhirnya Syekh Samsudin mengadakan sayembara. Sayembaranya apa Pak? Satu, berkumpul dia semua pasukan itu untuk salat berjamaah. Kemudian apa? Siapa di antara kita akan memilih pemimpin terbaik yang berhak menjadi imam. Apa Pak? Sayembaranya tahu. Jadi apa? Siapa di antara kita yang pernah meninggalkan ya salat berjamaah, yang pernah meninggalkan sholat berjamaah satu kali saja mulai dari balik sampai hari ini, maka apa? Tidak ada. Kalau yang ada silakan duduk. Gak ada yang duduk. Artinya apa? Pasukan sholat selalu sholat berjamaah kecuali ada udzur syar'i. Kemudian yang kedua apa? Siapa di antara kita yang ya pernah meninggalkan sholat duha mulai dari balik sampai hari ini? Kalau ada duduk. Maksudnya tidak ada udzur. Sudah mulai banyak yang duduk. Dan istiqomah. Yang terakhir, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud satu kali saja mulai dari balik sampai hari ini, maka apa? Semua duduk kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih, maka dia yang menjadi imam di pada sholat Jumat itu. Ya. Baik, kembali. Jadi tengah lidah ada 3, ja, ya, sya. Tengah lidah diangkat ya, ja, ja, ya. Kemudian ya, ya. Kemudian sya. Ya. Perhatikan kitabnya halaman 20. Ya. Jadi itu tengah lidah ya diangkat. Kemudian apa? Menyentuh langit. Dan kalau pengen memperdalam ya kitab tilawah shaqikah itu ada. Karena di sini juga ada. Tidak? Nah, ini Pak. Jadi wasatul lisani ma'a ma yuqabilu min wasatil khanakil a'la. Jadi tengah lidah itu keluar makhraj jim, shin sama ya. Ini ada ini. Nah. Jadi tengah lidahnya diangkat. Ja. Kemudian ini ya, kemudian ini yang ini kayak ini. Ini suara, Pak. Jadi ini sumbernya suara di sini. Titik ini loh. Ja di tengah sini. Ya, kemudian sya. Suaranya berasal dari tengah lidah yang menyentuh langit. Ya, ya, sya. Ya.
Baik ya. Baik, kita praktekkan satu saja. Nanti besok kita akan kepada sisi lidah. Sisi lidah itu apa? Pinggir lidah, wa khafatul lisan. Nanti apa? Nempel di gigi geraham, yaitu huruf do, al, do, ar, di, jangan terlalu di, itu tebal, di, ya. Baik, yang saya mau sampaikan ini sudah materinya tambah satu, yaitu tengah lidah. Tapi yang kita mau praktekkan adalah namanya riyadatul lisan. Jadi geraknya lisan itu seperti apa? Ya. Perhatikan, ya. Kuncinya pertama adalah ketika huruf itu bergaris fathah, maka lidahnya buka dan senyum. A. Jangan dibuka ngangkat A, jangan. B, T, S, J, H, Ho. Nah itu baru mangap. Ho. Ya. Ya. Ukhruj. Ya. Akhriju. Ya. Jadi pakai kho itu. Yang kedua adalah janggutnya turun. Ya. I turun janggutnya, dibuka. Imanun. Ya. Jadi anin nabail, bukan maju tapi apa turun. Anin nabail adim. Bukan di sini, tapi di sini. Hewan serangga toh. Ya, adim. Ya, nabail. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi turun. Ya, jadi bukan ini, tapi turun. Ya. Yang ketiga monyong. Tu. Ya. Ingat, ketika domah monyong bertemu dengan huruf tipis, maka harus ditarik sedikit saja narinya. A'udzu billah. Baring ini. Ihdinas siratal lurus. Kenapa? Makhrajnya dia turun. Ihdinas enggak, jangan monyong. Ihdinas Ingat ya, nanti ada kalau ada syekh membaca shot itu dibaca 3. Yang pertama shot si, yang kedua z, ada itu. Yang ketiga dibaca tipis si. Karena memang ternyata riwayat itu apa? Berdasarkan ternyata yang di daerah Afrika sana itu yang orang itu membacanya itu bukan si tapi z. Ihdinas siratal mustaqim. Yang bacaannya itu wadduhe. Nah, nanti ada riwayat-riwayat. Hum dibaca humu. Nanti ada. Makanya kalau ada ini sudah membaca qiraah sab'ah, bacaan 7. Nanti sendiri-sendiri bacaannya. Nah. Baik. Ya. Terus yang terakhir adalah bentuknya adalah buka. Ko. Ro. Jangan maju. Ro salah. Ro. Sirabo. Jadi kalau to ini salah. To. Ya. Kita mulai kita praktekkan di surat Al-Fatihah. Saya mau lihat mulutnya. Ya, oke. Dengan lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tonya jangan maju.
tonya mangap. Po. Saya ulang. Monyong ya. A lebar. A buka. Ini zu. Za. Zu. Kalau tidak ditarik rat, maka menjadi du tebal. Du tebal, tipis. A'udzu bil ini. Nah, ini namanya riyadatul lisan. A'udzu billahi minasya. Ya boleh monjong lagi. Sya tengah lidah. Syaiton mangap. Syaitonir rajim. 1 2. Kurang ditarik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Rohnya juga sama tebal. Untuk mulutnya mangap, terus lidahnya diangkat, suaranya gemuk. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tonya suaranya dipangkal, di lidahnya diangkat. Jadi ya punggung lidah itu dinaikkan. Ya. Coba dan a'udzu. Jangan a, lebarin a. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nafasnya kurang. Nirnya tipis karena kasroh, rohnya tebal. Rajim. Monggo, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sinnya kurang. Sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang ini tertarik sama lagu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tertarik lagu ini kan dilihat mulutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau iramanya ros seperti sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak maju, tidak menguap ini. Tidak. Ya. Tindakan ke atas. Moga lidahnya naik. Sira. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Baknya mingkem dulu. Bis. Ingat, sin itu sifatnya banyak. Apa? Suaranya mengalir. Bis. Udaranya mengalir. Ada bersiulnya. Tahu siul? Namanya sofil. Yang siul itu ada 3, sin, sod, sama zain. Itu harus ada siulannya. Bis. Harus ada s. Yang kedua az. Yang ketiga shin, ash. Jadi sod, os.
Harus ada suara dulu. Jangan kesusu. Ostad ya. Ostatan liyurau a'malahum. Sin, shot sama zai itu bersiul. Ada suara tambahan. Jadi bisnya tipis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya ditarik roh. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya tebal, haknya tipis jadi roh. Udaranya mengalir. Sampai naik kepedesan itu loh. Itu suara hams. Tahu ham? Ham itu nanti hurufnya ada berapa? Fakhassahu sahsun sakata. Fa, kha, sa, ha, sin, kho, sod, sin, kaf, ta. Nah, nanti kalau sudah makhrijul huruf nanti ketemu hams. Ham itu apa? Udaranya mengalir. As. Ya. Ya. Al-qari'ah. Udaranya mengalir. Yaumal qiyamah. Jangan ditekan. Jangan. Lirih. Semua huruf-huruf hamas itu lirih. Makanya ha itu selalu kelihatan. Asha. Bukan asya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba perhatikan. Alhamdu. Jangan mantul. Jangan. Ditahan. Alhamdu. Lillahi rabbil. Bilnya tipis. Rabbil alamin. Ainnya tenggorokan tengah. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bolak balik karena lagu. Makanya jangan fokus kepada lagu. Lagu itu mengikuti kaidah makhraj sifatul hurufnya. Jangan merubah. Makanya bahasa Al-Quran itu tidak bisa dibaca dengan langgam Jawa. Gak ketemu, Pak. Ya, yang ketemu ya itu tadi langgam yang 7 itu. Ada ros, ada bayati, ada nahawan. Itu pas dibaca. Tapi kalau langgam Jawa gak iso. Makanya Majelis Ulama mengharamkan membaca Al-Quran dengan membaca langgam Jawa. Ini agak sesuai, Pak. Yen ing awang ono lintang Bismillahirrahmanirrahim. Gak ketemu. Tapi kalau jujur dengan irama-irama yang sudah dari sana ketemu. Syekh Misari Rasyid dia menggunakan langgam nahawan. Nahawan itu kayak pujian gitu, Pak. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Nadanya coba. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. Bisa siapa? Misyari Rashid. Dulu penyanyi itu. Namanya suaranya bagus. Ada yang nahawan yang hampir sama tapi beda. Abu Usama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang keras seperti Syekh Abdurrahman Sudais. Buanter cocok untuk ngimami subuh biar gak ngantuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baik, itu ngantuk. Karena memang nadanya berwibawa. Nah, ada lagi yang lewer-lewer juga ada. Nah, baik. Nain sebagai orang Ngeden bagaimana? Kenapa? Nain membaca seperti orang Ngeden. Betul. Ya, itu ain. Jadi ain tapi tidak masuk ke hidung. Tetap di ini bukan masuk hidung itu. Makrotnya bukan di hidung. Ya. Iyyaka salah. Iyyaka jangan sampai masuk ke sini. Ya. Yang masuk hidung itu ada dua, makrotnya mim dan nun. Coba. Amma. Inna. Guna itu masuk hidung. Amma yatasaalun. Anin. Nah, oke ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan 1 jam lebih. Nanti dipraktekkan ya bentuk mulutnya tadi. Domah monyong, kasroh turun, kemudian apa? Huruf tebal itu apa? Mangap. Ya. Terus kalau ada domah kemudian ketemu huruf tipis ditarik mus. Fadzalikal ladzi yatu. Ora yatuul. Nah, enggak jelas sih Pak maksudnya. Fadzalikal ladzi yatu. Ada gerakan menarik. Baik, ada pertanyaan, Bang? Ya, dipraktekkan ya. Memang belajar begini harus sabar. Ya. Nanti kalau sudah terbiasa, nanti akan merasakan indahnya membaca Al-Qur'an. Ya. Indah sekali Al-Qur'an itu. Dari makhrajnya, dari sifat-sifatnya, dari tajwidnya. Ya, subhanallah. Memang mukjizat akhir zaman yang harus dibaca setiap hari, yang harus dimaknai, yang harus dicari, ya Pak. Jadi kebangkitan Islam dimulai dari mencintai Al-Quran, kemudian apa diaplikasikan dalam kehidupan. Ya, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.